Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kali ini ya. Kita akan membahas apa itu kewirausahaan sosial. KWU2 fokusnya ke socialpreneur. Kenapa socialpreneur? Karena kita berada di rumpun sosial, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Andai kata rekan-rekan kuliahnya di pertanian, kalian akan belajar tentang apa itu mungkin agropreneur misalnya seperti itu. Atau mungkin ketika kalian berada di fakultas teknik misalnya atau kuliah di keteknikan, kalian akan ketemu dengan technopreneur. Oke, sekarang kita akan membahas perihal apakah kewirausahaan sosial itu ya. Usaha sosial memberi dampak positif yang berkelanjutan. Ini salah satu materi yang saya peroleh dari pendampingan saya juga. Saya ikut serta juga, ikut berproses, walaupun juga mungkin belum sesempurna orang-orang yang melakukan praktek kewirausahaan sosial sendiri. Walaupun saat ini pun saya masih berusaha untuk memulainya, gitu ya. Kenapa kewirausahaan sosial itu tidak mudah juga, ada konflik-konflik kepentingan, di mana maksud kita baik belum tentu niat atau maksud kita itu ditangkap baik juga oleh orang lain atau sosial itu tadi. Bagaimana caranya? Tidak mudah, tapi tetap harus dilakukan karena apa? Kita adalah agent of change ya. Oke, eh, kita akan memahami dulu apakah kewirausahaan sosial itu. Usaha sosial ada usaha yang dibentuk untuk menghasilkan pendapatan ya atau laba atau keuntungan sekaligus menimbulkan juga atau menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan lingkungan. Ada tiga hal, sosial, budaya, dan lingkungan ya. Kewirausahaan sosial itu adalah bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya masyarakat dengan klasifikasi kelas ekonomi bawah ataupun pinggiran. Kenapa begitu? Karena itu selalu dampak besar ketika ada gejolak ekonomi adalah mereka-mereka yang dalam klasifikasi dalam ekonomi bawah ya. Kewirausahaan sosial juga biasanya bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial. Pastinya ide-ide bisnis itu adalah solusi solusi dari problem dari sosial problem yang kalian temui di lingkungan Anda. Jadi seperti yang saya jelaskan di silabi di awal yaitu kalian akan membentuk sebuah desain atau perencanaan sebuah proposal bisnis sosial dari sebuah permasalahan. Nah, saya akan memberikan kebebasan kalian untuk mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan kalian. Bisa di lingkungan kerja, bisa di lingkungan perumahan misalkan, atau di lingkungan kelompok orang tua murid misalkan. Lah, banyak sekali sebenarnya. Ada problem-problem yang mungkin bisa diselesaikan dalam sebuah ide bisnis. Nah, contohnya misalkan saja, oh ternyata di perumahan saya itu masih banyak ibu-ibu yang eh, tidak mengetahui atau kurang paham tentang penggunaan eh, aplikasi marketplace untuk bisnisnya, misalkan contoh seperti itu. Anda bisa menjadi salah satu kontributor untuk membantu ibu-ibu tadi atau tetangga-tetangga Anda ya untuk membuat sebuah eh, content creator misalkan atau promotion production atau mungkin sebuah layanan gitu ya yang bisa membantu mereka untuk membuat konten sekaligus memberikan dampak yaitu pembelajaran, edukasi di mana mereka nanti harapannya juga bisa mandiri membuat atau memaksimalkan digital marketing, contohnya seperti itu. Apakah itu termasuk salah satu ide bisnis kewirausahaan sosial? Iya, gitu. Jadi ada lagi misalkan contoh seperti Dokter Gamal ya, kita tahu tokoh
Arema, tokoh Arek Malang gitu ya, yang membuat inovasi sebuah bank sampah ya kan, bisa untuk nanti pelayanan kesehatan gratis, contohnya seperti itu. Atau mungkin Anda punya, eee lingkungan Anda punya permasalahan, misalkan contohnya adalah, anak-anak putus sekolah ataupun, banyak, pengangguran di lingkungan Anda dan Anda bisa melihat potensi daerah Anda, misalkan contohnya ternyata mereka punya kelebihan, yaitu kelebihannya adalah membuat kerajinan misalkan. Apakah bisa? Bisa. Anda bisa membuat sebuah ide bisnis yang berbentuk adalah, kerajinan. Ya, nanti di-pool di Anda atau Anda bisa membuat pelatihan, nanti barangnya Anda ambil untuk Anda jual ke pasar dan sebagainya. Production-nya siapa? Production-nya dari tetangga-tetangga atau anak-anak putus sekolah tadi. Bisa bisa. Ada juga salah satu mahasiswa kita di Universitas Widyagama Malang yaitu Mas Jonathan, itu juga based on-nya adalah wirausaha sosial. Kenapa? Karena memberdayakan tetangga-tetangganya atau lingkungannya nih, orang-orang di lingkungannya yang merupakan, eee, apa ya, lulusan penjara, kalau bisa lulusan penjara ya, eks narapidana begitu ya, di mana memang eks narapidana tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan. Nah, diberilah keterampilan untuk menguasai pengelolaan atau pembuatan produksi kerajinan besi ya toh, lalu, secara custom dan, Mas Jonathan ini membuka selebar-lebarnya, order custom dan itu terkenal, eee, salah satu kerajinannya cukup baik dan sangat halus gitu pekerjaannya, otentik gitu ya. Jadi setiap wirausaha sosial itu memiliki nilai-nilai dan pendekatan tersendiri tentang masalah yang ingin diselesaikan. Masalah yang umumnya ingin diselesaikan oleh wirausahawan sosial berkisar pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hak asasi manusia, hak pekerjaan, lingkungan, peningkatan perekonomian, pertanian, dan lain sebagainya. Maka dari itu harapan saya ini berhubungan dengan silabusnya kita ya, mahasiswa mulai saat ini mulai sensitif ya toh membuat, sebuah ide bisnis dari problemnya gitu ya. Lah, nanti mahasiswa bisa, mengerjakan secara individual dulu ya toh 2 kali pertemuan ini, besok kita akan diskusikan masing-masing dari problem yang sudah ditemui. Jadi setiap orang harus speak up dari sensitivitas kalian melihat problem sosial dan kira-kira ide bisnis apa yang kira-kira bisa Anda tweet gitu. Lalu nanti kita akan mendesain rencananya termasuk bagaimana studi kelayakannya dan lain sebagainya. Lah, lalu apakah hanya harus baik terhadap perencanaan? Tidak juga. Seorang wirausahawan sosial biasanya mempunyai misi untuk menghasilkan dampak sosial, bukan hanya keuntungan pribadi semata. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan, analisa problem dan membentuk sebuah desain sederhana ide bisnisnya, kalian juga harus membuat salah satu misi yang tidak hanya money oriented tapi juga social oriented. Lalu menyadari dan dengan gigih juga mengejar peluang-peluang untuk mewujudkan misi tersebut. Karena apa yang tadi saya ceritakan, niat baik kita belum tentu juga ditangkap baik oleh orang lain. Kadang orang lain berpikir, "Oh kok aku merasa dimanfaatin." Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kalimat-kalimat itu jangan sampai muncul ketika kalian membuat sebuah wirausaha sosial. Lalu poin yang ketiga selalu berinovasi, beradaptasi dan belajar, lalu juga bertindak secara berani dan juga dapat diandalkan. Begitu ya. Oke, selanjutnya, apakah kewirausahaan sosial itu tentang kewirausahaan sosial ya? Wirausahaan sosial umumnya membuat usaha sosial untuk mencapai 3 hal.
Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja atau memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung gitu ya, secara kompetensi ataupun spesifikasi, ngaten. Begitu yang kedua adalah untuk memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat dan yang ketiga adalah menghasilkan pendapatan. Jadi, buatlah sebuah ide bisnis yang, mencakup 3 hal ini, oke? Jadi nanti kalian akan buat, poin pertama problemnya apa, detail problemnya ya. Jadi bukan hanya isu gitu ya, harapan saya bukan hanya isu tapi based on data. Based on data contohnya gini, terdapat, 50 kakak di desa saya, 25%-nya yaitu sekitar berapa kalau 25% kalau 50, 12 orang itu adalah pengangguran di usia produktif, misalkan seperti itu. Siapa orangnya ini, disebutin dan detail. Namanya menganalisis berarti harus di detail. Butuh waktu ya, rekan-rekan butuh waktu dan saya minta tolong agar tidak dibuat seenaknya begitu ya, karena kalian harus mendesain nanti ke depannya gitu. Harus terdiri dari 3 hal tersebut. Selanjutnya, eee selanjutnya kita mengenal dulu apa karakter seorang wirausahawan. Setidaknya ada 14 karakter wirausahaan sosial yang sukses, rekan-rekan. Jadi, harapannya rekan-rekan juga bisa mengetahui apa saja karakter tersebut. Yang pertama adalah memiliki misi ya, memiliki misi dan kepedulian sosial yang kuat. Lalu memiliki passion yang sejalan dengan, misi usaha sosial Anda. Kenapa poin pertama dan poin kedua sangat-sangat penting ya, karena yang pertama kepedulian ya, ngomongin kewirausahaan sosial nih gitu ya, itu, mulai dari sebuah kepedulian kalau menurut saya. Maksudnya apa? Ketika kalian peduli, kalian akan sensitif dengan problem atau masalah yang ada di lingkungan Anda. Ketika Anda tidak peduli, pasti Anda tidak bisa menangkap permasalahan sosial yang dihadapi oleh lingkungan Anda, begitu ya. Lalu harus memiliki passion yang relate dengan misi usaha Anda. Kenapa? Karena kalau sudah passion itu akan menjadi, mudah untuk dikerjakan karena Anda mencintai atau menyukai apa yang akan dikerjakan oleh Anda. Lalu keyakinan itu penting karena keyakinan, ini adalah motivasi utama seorang wirausaha sosial itu menggerakkan seluruh sumber dayanya untuk menjalankan atau menggerakkan sosial tadi, meng-achieve atau mencapai tujuan dari kegiatan wirausaha sosial Anda. Lalu selanjutnya siap bekerja keras ya toh, bukan berarti karena kita ngomongin banyak orang berarti harus siap bekerja keras karena tidak semua orang memiliki kompetensi yang sama. Setiap orang memiliki keterbatasan. Lalu poin kelima adalah memahami kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh usaha sosial Anda sebagai sebuah bisnis gitu ya. Harus kalian pahami dulu, maka dari itu tadi kepedulian, sensitivitas tuh wajib Anda pupuk dulu di dalam hati sanubari Anda gitu ketika Anda menjadi wirausaha sosial. Lalu, kenapa? Karena membuat sebuah bisnis apapun tuh mudah, tetapi ketika menggerakkan sosial Anda dan Anda tidak mengutamakan money oriented ataupun, profit oriented tadi ya, itu akan banyak, eee, gesekan-gesekan. Gesekan kepentingan yang bisa membuat Anda, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, berlama-lama bisa jenuh juga gitu ya. Oleh karena harus punya keyakinan yang kuat tadi. Lalu yang keenam adalah berani menilai dengan jujur kemampuan yang dimiliki oleh usaha sosial Anda. Maksudnya apa? Idealisme dan optimisme itu, kadang-kadang yang berlebihan ya, sering membutakan, kita sebagai entrepreneur ketika melihat kondisi atau kemampuan yang dimiliki usaha sosial Anda. Anda harus jujur ya, kalau, TikTok bilang jujurly gitu ya, jujurly harus benar-benar mengetahui ukuran
dari pasar Anda, kapasitas Anda, objektif, realistis gitu kan, dan juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi kompetitor seperti itu. Selanjutnya nomor 7 adalah memiliki kemampuan berpikir layaknya seorang wirausaha. Nah, saya harap nomor 7 ini sudah pasti kalian pahami karena ini sudah lulus dari kewirausahaan satu ya. Harus punya leadership, harus punya komunikatif, gitu ya, harus komunikatif, terus apa lagi? Harus punya mentalitas yang kuat, terus apa lagi? Harus amanah, misalnya seperti itu. Banyak sekali kan ya kalau kita ngomong tentang entrepreneur gitu ya. Lalu yang kedelapan, bagaimana karakter seorang wirausahaan sosial? Yang kedelapan adalah memiliki kemampuan mengorganize dan mengatur. Minimal kalian harus punya ilmu manajerial gitu ya. Karena apa? Tidak, ya saya bilang tidak mudah juga mengelola manusia. Mengewongkan uang itu tidak mudah gitu ya. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan kita atau tujuan bersama kalau kita ngomong wirausaha sosial. Lalu gemar mempelajari hal-hal baru. Ini hal yang penting karena apa? Kalau misalkan kalian skeptis gitu kan dengan hal yang baru, tidak open minded, tidak mau belajar kewirausahaan sosial ya akan mandek di situ. Akan berhentilah sel-sel kreativitas, sel-sel inovasi di dalam diri kalian. Seperti itu. Lalu kreatif dalam memecah masalah ya kan, karena poin 9 tadi harus gemar open minded gitu kan, misalnya begitu. Karena open minded tadi otomatis kreatif akhirnya. Lalu yang ke-11 mau melakukan inovasi atau perubahan. Itu wajib hukumnya. Entrepreneur itu based on-nya adalah creativity, based on-nya adalah innovation, base-nya adalah knowledge ya. Kenapa saya bilang knowledge? Karena kalau entrepreneur nggak mau belajar ya dia juga tidak akan berkembang gitu loh. Selanjutnya poin ke-12 adalah berani mengambil resiko, dan yang nomor 13 adalah menjadi sosok yang inspiratif. Lah ini yang paling penting ketika menjadi kewirausahaan sosial. Beda dengan entrepreneur yang lain. Memulailah dari diri sendiri untuk memberikan contoh pada diri sendiri sehingga orang lain bisa terinspirasi oleh diri Anda gitu ya. Bagaimana antusias Anda dalam proyek ini gitu ya, dalam bisnis ini, bagaimana Anda juga menggabungkan antara pekerjaan dan spiritual Anda akhirnya bisa menginspirasi orang-orang atau sosial di lingkungan Anda, itu tidak mudah. Menjadi manusia itu dibagi menjadi manusia secara biologis dan manusia secara sosial ya. Jadi tidak bisa kita lepas dari sosial, kita itu makhluk sosial gitu. Jadi kalau misalkan pemahamannya kita harus bisa menarik orang-orang ini, orang-orang yang bertalenta bekerja di usaha sosial Anda. Tidak mudah, ngajaki ngopi ya kan, Anda berinteraksi kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, Mas gini, kamu harus begini kan nggak bisa. Karena apa? Based on-nya adalah bukan based on bos dengan bawahan, bukan gitu. Entrepreneur sosial itu lebih pada bagaimana mengguyupkan sosial itu, menyesuaikan permasalahan sosial itu dan memiliki sifat ekonomis yaitu tadi masih profitable gitu loh. Tidak ada kalau misalkan dibilang kegiatan sosial bukan ya, bukan. Kewirausahaan sosial itu tetap ada namanya profit gitu. Jadi ada yang namanya keuntungan, namanya juga kewirausahaan sosial. Kewirausahaan ngomongin apa? Ngomongin profitable gitu kan ya, kesejahteraan, jatuh-jatuhnya lagi perihal laba, keuntungan gitu kan. Oke, yang ke-14, pandai berkomunikasi dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang. Ya kan kenapa? Latar belakang orang itu berbeda-beda dengan kompetensi yang berbeda-beda. Ketika Anda berbicara dengan orang mungkin lulusan SD, Anda nggak bisa ngomong, Pak, saya akan bikin sebuah bisnis sosial untuk kampung ini kan nggak bisa. Harus pendekatannya berbeda gitu kan ya. Pasti rekan-rekan yang kelas rugby ini memiliki kelebihan karena lebih sudah terbanyak terjun ya ke dunia dunia aslinya gitu ya, dunia kerja, dunia sosial itu dunia aslinya. Kalau dunia kuliah itu masih dunia dunia tipu-tipu kalau katanya teman-teman di Rek A gitu ya. Harapan saya ada 14 karakter ini coba di
review ke dirinya, direfleksikan ke dirinya, nanti kita akan membuat sebuah problem, mensensitifkan, membuat kepedulian untuk membuat permasalahan atau menulis permasalahan tadi hingga menemukan solusi dari permasalahan sosial tadi. Begitu untuk part yang pertama. Terima kasih. Silakan disimak. Tugasnya kalian untuk kali ini adalah membuat sebuah analisa problem dan solusi sosial ya. Oke, begitu. Terima kasih. Kita ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.